Pemirsa, satu persatu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jakarta. Hari ini sudah ada dua paslon yang mendaftar, yakni Ridwan Kamil Suswono serta pasangan Pramono Rano. Selain itu, kita juga masih menunggu pendaftaran calon independen dan Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana yang kabarnya akan dilakukan esok hari. Lantas siapakah yang kira-kira akan memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua DPD Golkar Jakarta Ashraf Ali, juru bicara tim pemenangan nasional Pilkada PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, dan juga pengamat politik sekaligus peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Pak. Ya, dengan Priska di sini Pak. Ya, Priska apa kabar? Iya, baik Pak. Sehat semuanya ya Pak ya. Sehat ya. Ya, saya ke Pak Seno dulu. Ini pada penasaran nih Pak, kenapa PDIP akhirnya mengusung Pramono? Apa yang menjadi pertimbangan? Ya, saya sudah sempat bilang sebenarnya di banyak kesempatan bahwa calon gubernur Jakarta ini harus merepresentasikan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Salah satu asas yang kami pegang teguh adalah terkait kaderisasi. Apalagi kalau bicara Jakarta sebagai etalase politik nasional dan dengan dibukanya ruang dari putusan MK bagi partai politik untuk bisa mengusung calon-calonnya sendiri, saya rasa bukan hanya PDI Perjuangan yang mendapatkan kesempatan emas ini, tetapi juga banyak partai politik lain yang bisa mengusung calonnya sendiri. Ada 8 partai politik kalau saya tidak salah. Artinya ini kesempatan terbaik untuk menunjukkan momentum kaderisasi. Dan kami setia pada komitmen akan hal tersebut. Pak Pram ini adalah salah satu nama Menteri Kabinet yang memang sedari awal menjadi pertimbangan kami untuk bisa maju di Jakarta. Selain nama-nama Menteri Kabinet lain dari PDI Perjuangan seperti Pak Anas dan Bu Risma, Pak Pram juga selalu masuk di dalam variabel pertimbangan PDI Perjuangan. Di last minute memang semua dinamika berkembang dengan begitu cepat, tetapi kalau melihat portofolio politik Pak Pram, baik sebagai legislator di era tahun 2000-an awal, di mana di saat itu sedang fokus dalam konsolidasi demokrasi, seluruh elemen masyarakat Indonesia setelah mengalami reformasi, beliau menjadi pimpinan lembaga DPR pada waktu itu dan berhasil mengesahkan berbagai undang-undang yang penting sebagai fundamen awal reformasi kita. Kemudian sebagai menteri juga beliau melakukan kerja-kerja politik dengan komunikasi politik yang relatif mampu diterima oleh banyak pihak dan banyak kelompok di Indonesia. Sehingga Jakarta saya rasa memerlukan figur seperti itu yang dipadukan dengan figur yang mengedepankan kebudayaan Betawi. Baik. Yang itu menempatkan Jakarta dengan lebih berbudaya seperti figur Pak Rano Karno. Jadi ini keputusan partai yang sifatnya saya kira memberikan kehormatan kepada kader senior untuk bisa berkontestasi di Pilkada. Baik, tapi kalau dari PDIP sendiri, apakah melihat popularitas Pak Pramono Anung ini cukup oke untuk melawan Pak Ridwan Kamil? Ya, di beberapa survei saat kita membaca misalnya di daerah lain seperti Jawa Tengah, sebelum kita melakukan spill nama Pak Andika Perkasa misalnya, itu juga survei beliau tidak ada nama beliau di survei. Tetapi setelah kami melakukan spill nama Andika Perkasa, itu surveinya langsung melejit. Nah, artinya apa? Bisa jadi nama Pak Pram ini nanti akan mengalami kenaikan elektoral seiring dengan sosialisasi yang terus akan dilakukan oleh seluruh mesin politik partai pada saat melakukan kerja-kerja konsolidasi. Sebab sekali lagi di dalam PDI Perjuangan saya rasa ada dua nalar yang berlaku. Tidak hanya nalar kuantitatif di mana angka elektoral menjadi penentu, tetapi juga seringkali nalar kualitatif yang itu menyangkut komitmen akan ideologi, komitmen akan kebangsaan, serta prinsip-prinsip dasar yang ini bicara tentang konsistensi dan rekam jejak. Baik. Dan saya kira keputusan PDI Perjuangan kali ini mencerminkan keberpihakan atas semangat tersebut. Itu Mbak. Itu kalau dari PDIP ya Pak ya. Kalau dari Golkar, dari kubu Kim Plus, apakah Pak Ashraf Ali dan kawan-kawan melihat bagaimana dengan popularitas Ridwan Kamil sendiri di Jakarta? Karena sebelumnya kan di Jawa Barat ya Pak ya. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Jadi kita kan bisa ketahui beberapa survei beberapa waktu lalu, bahkan bukan baru-baru ini saja, bahwa di Jakarta itu memang yang
tertinggi ada 3, diantaranya Ridwan Kamil. Nah, hari ini Pak Ridwan Kamil maju mendaftar, dan yang tertinggi lainnya tidak ikut dalam pertarungan politik kontestasi di Pilkada Jakarta. Nah, berangkat dari sana, kita punya keyakinan bahwa dari hasil survei dan juga rekam jejak apa yang pernah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, mencapai sukses dan keberhasilan, itu akan diadopsi atau dikembangkan lagi di Jakarta untuk bisa lebih mencapai apa yang menjadi harapan masyarakat Jakarta. Jakarta baru, Jakarta maju. Ada 70 langkah atau program yang akan dicanangkan oleh Pak Ridwan Kamil Susono, dengan harapan Jakarta akan merubah menjadi kota yang global, karena nanti Jakarta tidak menjadi ibu kota lagi, tapi Jakarta menjadi kota global, dan di dalamnya menjadi penuh dengan syarat dengan kegiatan-kegiatan perekonomian dan yang lainnya. Ini memerlukan tangan-tangan dingin yang memang pakar ya di dalam mengelola perkotaan. Ya, ini sekarang saya ke Pak Saidiman. Masing-masing pasangan pemimpin Jakarta ini punya keyakinan begitu Pak, bahwa akan menjadi yang terdepan dan akan memenangkan kontestasi. Tapi bagaimana kalau posisi sekarang dilihat dari hasil penelitian Pak, dari elektabilitas maupun popularitas? Iya, ini menarik sekali sebetulnya, atau mungkin patut untuk kemudian dilakukan kajian yang serius ya terhadap fenomena pilkada di Jakarta ini, karena di Jakarta ini sebenarnya ada 2 tokoh petahana atau mantan gubernur yang sangat populer, yaitu Anies Baswedan dan kemudian Basuki Cahayapurnama. Yang menarik adalah bahwa keduanya kemudian tidak maju di dalam kontestasi, yang justru maju adalah mantan gubernur dari provinsi yang lain. Karena itu kalau di dalam studi mengenai perilaku pemilih, kan salah satu faktor yang biasanya dipertimbangkan oleh publik adalah tentang rekam jejak, kemudian platform kebijakan. Rekam jejak ini ya terkait dengan itu tadi, bagaimana evaluasi publik terhadap calon atau tokoh ketika si calon itu menjabat satu jabatan publik, terutama jabatan seperti gubernur atau wali kota atau bupati dan seterusnya. Tetapi di Jakarta ini yang menarik adalah bahwa yang bertarung sejauh ini 2 tokoh ini masing-masing keduanya bukan mantan gubernur di Jakarta atau menjabat di Jakarta sejauh ini. Karena itu mungkin faktor rasional atau faktor ekonomi politik ini mungkin tidak akan terlalu berpengaruh, tetapi akan muncul faktor lain, yaitu faktor sosiologis dan faktor psikologis. Faktor psikologis ini ya terkait mungkin dengan ideologi. Nah, kita melihat di sini bahwa kedua tokoh ini sebenarnya kalau kita runut ya, sebenarnya berasal dari rumpun ideologi yang sama sebetulnya. Sama-sama berasal dari tokoh atau selama ini dikenal sebagai tokoh nasionalis, walaupun Pak Pram mungkin ya lebih nasionalis karena dia di PDI Perjuangan yang merupakan representasi yang sangat kental nasionalismenya. Kemudian aspek yang kedua juga harus dilihat aspek sosiologis gitu ya. Saya kira yang menarik dari Pramono Anung dan Rano Karno ini, walaupun sekarang di dalam survei, karena memang kan tadi dikatakan bahwa ini kan nama Pramono Anung ini kan baru saja muncul beberapa hari ini, sehingga kita belum bisa menangkap ya, sebelumnya belum tertangkap di dalam survei. Tapi kalau kita perhatikan dari aspek sosiologis tadi, sebetulnya pasangan ini mewakili entitas sosiologis yang sangat besar di Jakarta, yaitu Jawa dan Betawi gitu ya. Dan ini mewakili sekitar 64% penduduk Jakarta. Sementara Ridwan Kamil mungkin kalau kita lihat dari sisi etnisitas kan mewakili sekitar 15 atau 14% penduduk Jakarta yang punya etnis Sunda. Nah, kalau kita lihat dari posisi ini, walaupun di dalam survei belum tertangkap ya Pramono Anung dan kemudian Rano Karno, tetapi saya kira kalau kita lihat tadi aspek psikologis, aspek ideologi dan juga aspek sosiologis, menurut saya pasangan ini cukup potensial ya untuk berkompetisi dengan tokoh yang populer seperti Ridwan Kamil.
Baik, bagaimana dengan calon independen Pak, yang kabarnya besok akan mendaftar? Ya, sejauh ini di dalam survei-survei kita, berita mengenai calon independen ini kan sudah agak lama kan muncul, tetapi di dalam survei yang kami lakukan kami belum menemukan atau warga ya belum terlalu menangkap potensi dari calon independen. Sejauh ini betul tadi yang dikatakan bahwa ada 3 nama yang selalu muncul di dalam survei kami, Anies Baswedan, Ahok, kemudian Ridwan Kamil. Nama-nama lain di luar itu belum terlihat. Mungkin karena nama-nama populer seperti Pramono Anung atau Rano Karno itu kan sebelumnya tidak diberitakan akan maju. Sementara calon independen yang walaupun sudah diberitakan maju itu juga belum tertangkap oleh publik sejauh ini. Baik, sekarang saya beralih ke Pak Ashraf Ali. Boleh Pak Ashraf, boleh dibantu menjelaskan visi dari Ridwan Kamil dan Suswono nanti yang akan diusung? Ya, yang pertama bahwa permasalahan Jakarta ini kan udah klasik ya, di setiap pilkada dikemukakan, tapi dengan pemikiran-pemikiran Pak Ridwan Kamil tentang bagaimana mengatasi masalah kemacetan, akan bangun Siwol, lalu mengatasi banjir, lalu mengatasi kemacetan di Jakarta. Itu jadi persoalan yang pokok. Tapi di lain pihak juga Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono, yang keduanya memiliki kemampuan pakar dalam persoalan perkotaan dan perekonomian, karena Pak Suswono ini kan mantan Menteri Perekonomian dan dia memiliki kapasitas yang cukup untuk dalam rangka membangun perekonomian melalui hal-hal yang sifatnya pertanian. Dan kebutuhan-kebutuhan terhadap pendidikan, kebutuhan terhadap kesehatan, dan persoalan-persoalan sosial yang berkembang di masyarakat itu menjadi bagian. Artinya gini, kalau kita lihat dari 15 partai yang mendukung sepenuhnya, kita sudah punya modal awal. Dari 100% voters, 30% itu yang terkait dengan persoalan partai politik. 70% ini kan floating mass. Floating mass itu kan dipengaruhi tadi oleh opini, pandangan, oleh hasil survei dan sebagainya. Ini memudahkan kita untuk menyampaikan kepada masyarakat, ini loh Pak Ridwan Kamil yang memang sudah dikenal oleh masyarakat Jakarta, ini loh program-programnya yang menyangkut masalah tadi yang saya sampaikan, yang mendasar persoalan-persoalan kemacetan, persoalan banjir, mengatasi masalah perekonomian, UMKM, dan sebagainya, membangun masalah sentra-sentra kota. Jadi yang paling pokok dari Pak Ridwan Kamil adalah karena dia memiliki kemampuan teknis perkotaan, dia akan menghidupkan bahwa setiap kelurahan, setiap kecamatan itu menjadi daerah atau wilayah yang bisa mandiri. Dia akan mulai dari membangun dari bawah, bukan langsung pada posisi di mana tingkat provinsi, tapi dia coba bangun dari dasar, bukan apakah pemukimannya, penghijauannya, transportasinya, masyarakatnya, perekonomian, kesehatan, pendidikannya di level-level kelurahan, lalu dia bangun coba sampai ke tingkat kecamatan. Kalau itu semua selesai, nah, insya Allah harapannya bisa kota Jakarta akan lebih baik ke depannya. Baik. Itu yang dibilang Jakarta baru, Jakarta maju. Baik. Ya, terima kasih Pak Ashraf. Saya beralih ke Pak Seno. Kalau RK Suswono tadi sudah dijelaskan bahwa akan fokus ke perkotaan dan juga ke perekonomian sesuai background. Bagaimana dengan Pak Pramono dan Pak Rano Karno, Pak Seno? Ya, boleh singkat Pak? Ya, beliau berdua ini punya pengalaman panjang baik di eksekutif maupun legislatif. Pak Rano mantan Gubernur Banten yang punya nafas kebudayaan kuat, Sidul anak Betawi. Lalu Pak Pram juga punya pengalaman lengkap di legislatif maupun di eksekutif sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Jadi pengalaman beliau berdua dalam memimpin roda pemerintahan saya rasa sudah top tier sekali. Dan saat bicara tentang concern Jakarta, maka persoalan kesejahteraan rakyat yang mendasar tetap menjadi prioritas dari pasangan ini nantinya. Persoalan pendidikan, bagaimana dapat menyelesaikan persoalan pendidikan yang selama ini memang masih banyak bertumpu pada beasiswa. Akan dicari terobosan-terobosan yang dapat memudahkan pelayanan pendidikan gratis bagi seluruh warga Jakarta, termasuk kemudian melayani kesehatan secara lebih progresif. Ini akan dicari terobosan-terobosannya, termasuk urusan terkait dengan
pelayanan terkait penataan tata ruang kota. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jakarta segera akan berpindah status, tidak lagi menjadi ibu kota, tapi akan berpindah ke IKN. Maka penguatan aglomerasi di sekitar Jakarta juga menjadi penting sebagai bagian dari pencarian solusi atas perkampungan padat di kota yang saat ini menjadi salah satu persoalan urban yang membuat masyarakat Jakarta semakin macet. Nah, ini yang akan dicarikan terobosannya antara penguatan aglomerasi, pelayanan pendidikan yang lebih progresif dan merata untuk semua, serta pelayanan kesehatan di setiap puskesmas yang lebih berorientasi kepada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah preventif dibandingkan sekedar kuratif. Saya rasa soal-soal isu utama tentang kesejahteraan rakyat akan menjadi perhatian mendasar dari apa yang kita perjuangkan. Saya rasa itu, Mbak, karena waktunya juga sangat singkat, tapi saya yakin warga Jakarta juga adalah warga yang melek dengan informasi yang begitu cepat, dan saya rasa tidak akan sulit untuk menggerakkan mesin politik untuk bisa segera mensosialisasikan pasangan kami. Baik, terima kasih Pak Saidiman Ahmad, Pak Asraf Ali, Pak Aryo Seno Baskoro sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Siapapun nanti yang akan memimpin Jakarta, menjadi harapan kita bersama Jakarta akan lebih baik. Terima kasih Pak, salam sehat. Pak Saidiman, terima kasih.